Deskripsi teknis kode masalah OBD2, throttle aktuator rentang kontrol, kinerja, Bank 2. Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain OBD2 generik. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 baru, meskipun langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Apa artinya? Beberapa kendaraan baru dilengkapi dengan sistem drive-by-wire, di mana throttle body dikendalikan oleh sensor pada pedal gas, modul kontrol powertrain, modul kontrol engine, PCM, ECM, dan motor aktuator listrik di throttle body, PCM, ECM menggunakan sensor posisi throttle, TPS untuk memantau posisi blade throttle yang sebenarnya dan ketika posisi aktual berada di luar jangkauan dengan posisi target, PCM, ECM akan menetapkan DTC P0638, Bank 2 mengacu pada sisi mesin berlawanan dengan silinder nomor 1, tidak umum untuk menggunakan lebih dari satu throttle body, namun beberapa produsen memiliki satu throttle body untuk setiap tepi mesin. Semua prosedur diagnostik dalam artikel ini secara khusus merujuk ke sisi mesin ini saja. Kode ini mirip dengan kode P0638, jika kedua kode hadir, curigai kesalahan kabel, kurangnya tegangan atau masalah PCM, ECM, kebanyakan throttle body jenis ini tidak bisa diservis dan perlu diganti. Throttle body diaktifkan untuk menahan pada posisi terbuka jika terjadi kegagalan motor. Dalam beberapa kasus dengan kegagalan total, throttle akan menjadi tidak responsif dan kendaraan hanya akan mampu mengemudi dengan kecepatan lambat. Catatan, jika ada kode DTC yang terkait dengan sensor posisi throttle, pastikan untuk memperbaikinya sebelum mendiagnosis kode P0639. Gejala-gejala kode masalah P0639 dapat meliputi, periksa lampu mesin menyala, lampu indikator kerusakan. Kendaraan mungkin merasa seperti ragu-ragu pada akselerasi. Potensi penyebab DTC ini dapat mencakup pedal sensor posisi tidak berfungsinya, throttle position sensor malfunction, throttle aktuator motor malfunction, kotor throttle body wiring harness, koneksi longgar atau kotor PCM, ECM malfungsi. Diagnostik, perbaikan langkah-langkah sensor posisi pedal. Sensor posisi pedal terletak di pedal gas. Biasanya ada 3 kabel yang digunakan untuk menentukan posisi pedal, referensi 5 volt yang disediakan oleh PCM, ECM, sinyal ground, dan sensor. Diagram pengkabelan pabrik akan diperlukan untuk menentukan kawat mana yang digunakan. Pastikan koneksi aman dan tidak ada kabel longgar di harness. Periksa ground yang baik dengan menggunakan volt digital ohmmeter, DVOM, yang diatur ke skala ohm dengan menghubungkan satu lead ke ground pada konektor sensor dan yang lainnya ke ground chassis. Tahanan harus sangat rendah. Periksa tegangan referensi 5 volt dari PCM dengan menggunakan skala DVOM set to volt dengan lead positif pada konektor harness wiring dan lead negatif pada ground yang dikenal baik dengan kunci dalam menjalankan atau pada posisi. Periksa tegangan referensi menggunakan DVOM set to volt scale dengan ujung merah pada sinyal referensi dan ujung negatif pada tanah yang dikenal luas dengan kunci dalam posisi run on. Tegangan sinyal akan meningkat ketika pedal gas ditekan ke bawah lebih lanjut. Biasanya tegangan berkisar antara 0,5 volt dengan pedal tidak ditekan dan 4,5 volt pada posisi throttle terbuka lebar. Mungkin perlu untuk memeriksa tegangan sinyal di PCM juga untuk menentukan apakah ada perbedaan tegangan antara sensor dan apa yang dibaca PCM. Sinyal sensor posisi juga harus diperiksa dengan multimeter grafik atau osiloskop untuk menentukan apakah tegangan meningkat dengan lancar tanpa putus di seluruh rentang gerak. Jika alat pemindaian lanjutan tersedia, sensor posisi biasanya ditampilkan sebagai persentase input throttle yang diinginkan. Pastikan nilai yang diinginkan mirip dengan posisi pedal yang sebenarnya. Sensor posisi throttle. Sensor posisi throttle memonitor posisi aktual bila throttle body. Sensor posisi throttle terletak di badan throttle. Biasanya ada 3 kabel yang digunakan untuk menentukan posisi pedal, referensi 5 volt yang disediakan oleh PCM, ECM, sinyal ground, dan sensor. Diagram pengkabelan pabrik akan diperlukan untuk menentukan kawat mana yang digunakan. Pastikan koneksi aman dan tidak ada kabel longgar di harness. Periksa ground yang baik dengan menggunakan volt digital ohmmeter, DVOM, yang diatur ke skala ohm dengan menghubungkan satu lead ke ground pada konektor sensor dan yang lainnya ke ground chassis. Tahanan harus sangat rendah. Periksa tegangan referensi 5 volt dari PCM dengan menggunakan skala DVOM set to volt dengan lead positif pada konektor harness wiring dan lead negatif pada ground yang dikenal baik dengan kunci dalam menjalankan atau pada posisi. Periksa tegangan referensi menggunakan DVOM set to volt scale dengan ujung merah pada sinyal referensi dan ujung negatif pada tanah yang dikenal luas dengan kunci dalam posisi run on. Tegangan sinyal akan meningkat ketika pedal gas ditekan ke bawah lebih lanjut.
Biasanya tegangan berkisar antara 0,5 volt dengan pedal tidak ditekan dan 4,5 volt pada posisi throttle terbuka lebar. Mungkin perlu untuk memeriksa tegangan sinyal di PCM juga untuk menentukan apakah ada perbedaan tegangan antara sensor dan apa yang dibaca PCM. Sinyal sensor posisi throttle juga harus diperiksa dengan multimeter grafik atau osiloskop untuk menentukan apakah tegangan meningkat dengan lancar tanpa putus-putus di seluruh rentang gerak. Jika alat pemindaian lanjutan tersedia, sensor posisi biasanya ditampilkan sebagai persentase dari posisi throttle aktual. Pastikan nilai posisi yang diinginkan mirip dengan nilai posisi yang diperintahkan. Throttle aktuator motor, PCM, ECM akan mengirim sinyal ke motor aktuator throttle berdasarkan input posisi pedal dan nilai output yang telah ditentukan tergantung pada kondisi operasi. Posisi pedal dikenal sebagai input yang diinginkan karena PCM, ECM mengontrol posisi blade throttle dan dapat membatasi kinerja dalam kondisi tertentu. Sebagian besar motor aktuator dikontrol siklus tugas. Periksa motor aktuator throttle untuk resistensi yang benar dengan mencabut konektor harness menggunakan DVOM set ke skala ohm dengan lead positif dan negatif di kedua ujung terminal motor. Resistansi harus dalam spesifikasi pabrik. Jika terlalu tinggi atau rendah, motor mungkin tidak bergerak ke posisi yang diperintahkan. Periksa kabel dengan menguji daya menggunakan diagram kabel pabrik untuk menemukan kabel yang tepat. Kabel umpan daya dapat diperiksa menggunakan DVOM set to volt scale dengan kabel positif pada kabel listrik dan kabel negatif pada tanah yang dikenal baik. Tegangan harus dekat dengan tegangan baterai dengan tombol aktif dalam menjalankan atau pada posisi. Jika ada kehilangan daya yang signifikan, kabel mungkin dicurigai dan harus dilacak kembali untuk menentukan di mana penurunan tegangan terjadi. Kabel sinyal dihubungkan ke PCM dan dinyalakan dan dimatikan oleh transistor. Siklus tugas dapat diperiksa dengan multimeter grafik atau osiloskop yang disetel ke fungsi siklus tugas dengan lead positif disambungkan ke kabel sinyal dan lead negatif pada ground yang diketahui. Meter volt standar hanya akan menampilkan tegangan rata-rata yang mungkin lebih sulit untuk menentukan apakah ada dropout tegangan dari waktu ke waktu. Siklus tugas harus sesuai dengan persentase yang diperintahkan oleh PCM, ECM. Mungkin perlu untuk memeriksa siklus tugas yang diperintahkan dari PCM, ECM menggunakan alat pemindaian lanjutan. Throttle body. Lepaskan throttle body dan periksa apakah ada penghalang atau akumulasi kotoran atau minyak di sekitar throttle blade yang akan mencegah gerakan normal. Bila throttle yang kotor dapat menyebabkan bila throttle tidak merespons dengan benar ketika diperintahkan ke posisi tertentu oleh PCM, ECM, PCM, ECM. Setelah memeriksa semua fungsi lainnya pada sensor dan motor, PCM, ECM dapat diperiksa untuk input yang diinginkan. Posisi throttle aktual dan posisi motor yang diperintahkan menggunakan alat pemindaian lanjutan yang akan menampilkan input dan output sebagai persentase. Jika nilainya tidak sesuai dengan angka aktual yang diperoleh dari sensor dan motor, mungkin ada hambatan yang berlebihan di kabel. Kabel dapat diperiksa dengan mencabut harness sensor dan harness PCM, ECM menggunakan DVOM set ke skala ohm dengan lead positif dan lead negatif di kedua ujung harness. Penting untuk menggunakan diagram pengkabelan pabrik untuk menemukan kabel yang tepat untuk masing-masing komponen. Jika kabel memiliki resistensi berlebihan, angka yang ditampilkan oleh PCM, ECM mungkin tidak cocok dengan input yang diinginkan. Target output dan output aktual dan kode kesalahan akan ditetapkan.